Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas minggu 11. Di sini saya Ramdan Hidayat. Saya Raka Sanjaya. Saya Ali Musafa Rezi. Lanjut kita akan ke materi. Yang pertama adalah tentang broad network access, akses network atau jaringan akses luas dalam konteks teknologi informasi, khususnya cloud computing, merujuk pada kemampuan untuk mengakses layanan dan sumber daya melalui jaringan internet dengan mudah dan luas, menggunakan berbagai perangkat, misalnya komputer, desktop, laptop, smartphone, dan platform. Yang dimana ini berarti bahwa pengguna dapat mengakses layanan cloud dari mana saja dan kapan saja selama mereka memiliki koneksi internet. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama yaitu akses melalui internet, lalu ada perangkat beragam, lalu ada lokasi terpencil di mana pengguna dapat mengakses layanan cloud dari mana saja, bahkan dari lokasi terpencil selama memiliki koneksi internet. Lalu menginstal aplikasi berbasis web yang di mana layanan cloud seringkali berbasis web sehingga pengguna dapat mengaksesnya melalui browser web. Lalu ada akses real time yang di mana data dan aplikasi di cloud dapat diakses secara real time memudahkan kolaborasi dan kerja jarak jauh. Lalu di sini ada contohnya yaitu akses email, lalu ada akses dokumen, lalu ada akses data. Ini adalah contohnya. Lalu untuk keuntungan broad network access itu adalah fleksibilitas, kolaborasi, mobilitas, kerja jarak jauh, dan ketersediaan. Lalu selanjutnya di sini ada rapid elasticity. Di sini ada dalam konteks cloud computing berarti kemampuan untuk menambah atau mengurangi sumber daya komputasi seperti server, storage, atau memori dengan cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya mereka sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang memiliki sumber daya yang berlebihan atau kekurangan saat beban kerja berubah. Lalu di sini bagaimana cara kerja rapid elasticity? Di sini pertama ada pemantauan otomatis, yaitu sistem komputasi awan terus memantau kinerja aplikasi dan pola penggunaan untuk mendeteksi perubahan beban kerja. Yang kedua, penskalaan berbasis pemicu. Ketika sistem mendeteksi perubahan beban kerja, sumber daya dialokasikan atau didelokasi secara otomatis berdasarkan pemicu yang telah ditetapkan sebelumnya. Misal peningkatan lalu lintas, jumlah pengguna, atau batas memori. Yang ketiga sini ada menggabungkan sumber daya. Sistem cloud menggunakan kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dialokasikan dan dialokasikan kembali dengan cepat. Yang keempat adalah alokasi sesuai permintaan. Elastisitas cepat memungkinkan pengguna untuk mendapatkan sumber daya tambahan secara instan dan dibutuhkan, dan melepaskan sumber daya yang tidak digunakan lagi. Yang kelima ada integrasi yang mulus. Proses ini dirancang agar tidak terlihat oleh pengguna akhir sehingga mereka dapat terus bekerja tanpa gangguan saat sumber daya dialokasikan. Lalu contohnya di sini ada sebuah toko online yang mengalami lonjakan lalu lintas selama kampanye pemasaran besar-besaran. Dengan rapid elasticity, toko tersebut dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas servernya untuk menangani lonjakan permintaan tanpa harus mengkhawatirkan persiapan infrastruktur secara manual. Begitu kampanye berakhir, toko dapat menurunkan kapasitas server kembali ke tingkat normal, menghemat biaya dan sumber daya. Lalu di sini advantage dari rapid elasticity yaitu peningkatan efisiensi biaya. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan sehingga tidak perlu menganggarkan kapasitas berlebihan. Yang kedua adalah peningkatan fleksibilitas. Pengguna dapat menyesuaikan sumber daya yang cepat, mudah, sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu meningkatkan kinerja. Elastisitas cepat memungkinkan sistem untuk menangani lonjakan beban kerja tanpa mengalami gangguan. Lalu peningkatan skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah memperluas atau mengurangi skala sistem mereka. Jadi ini ada tentang Mensure Service. Jadi Mensure Service ini adalah layanan terukur dalam konteks cloud computing, bekerja dengan terus memantau dan mengumpulkan data penggunaan sumber daya dan layanan oleh pelanggan. Data ini digunakan untuk memberikan umpan by real time, menghasilkan laporan penggunaan, dan memungkinkan pelanggan serta penyedia layanan cloud computing untuk melacak dan mengelola sumber daya dengan efektif. Bagaimana cara kerja Mensure Service? Jadi yang pertama ini adalah pengukuran sumber daya. Layanan terukur terus-menerus mengukur penggunaan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, bandwidth, dan daya pemrosesan. Yang kedua, umpan by real time. Data pengukuran ini memungkinkan pelanggan untuk melihat penggunaan sumber daya secara real time, memungkinkan mereka untuk memantau kinerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, laporan penggunaan. Penyedia layanan menghasilkan laporan penggunaan yang mencakup informasi terperinci
dengan konsumsi sumber daya yang memungkinkan pelanggan untuk memahami bagaimana mereka menggunakan layanan dan mengidentifikasi area untuk efisiensi. Yang keempat, penagihan berdasarkan penggunaan. Pelanggan hanya dikenakan biaya sesuai dengan sumber daya yang mereka gunakan. Ini memungkinkan pelanggan untuk mengontrol pengeluaran mereka dan hanya membayar untuk layanan yang mereka konsumsi. Kelima, pengeluaran. Kontrol pengeluaran. Layanan terukur memberikan visibilitas penuh terhadap penggunaan sumber daya sehingga pelanggan dapat mengontrol pengeluaran mereka dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Keenam, audit dan kepatuhan. Data pengukuran juga dapat digunakan untuk audit dan kepatuhan, memungkinkan penyedia layanan untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh pelanggan. Example Measure Service, jadi penggunaan ruang penyimpanan pada layanan seperti Dropbox atau Google Drive yang dimana membayar sesuai dengan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan, misalnya 10 GB, 100 GB, dan lain-lain, dan pemakaian ini diukur secara otomatis oleh penyedia layanan. Advantage Measure Service, yang pertama pengoptimalan biaya. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar mereka gunakan sehingga mengurangi pemborosan dan menurunkan biaya. Dua, stabilitas sumber daya. Penyedia cloud dapat dengan mudah mengalokasikan dan meningkatkan sumber daya sesuai permintaan pelanggan sehingga menjaga performa dan menjaga kehabisan sumber daya. Yang ketiga, transparansi penggunaan. Pengguna dan penyedia dapat melihat laporan terperinci tentang penggunaan sumber daya yang memudahkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan mengoptimalkan operasi. Yang keempat, pengukuran dan pemantauan. Sistem pengukuran otomatis memantau penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, bandwidth, dan penyimpanan data. Yang kelima, pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Pengguna dapat melihat penggunaan sumber daya secara real time sehingga dapat mengolah sumber daya dengan lebih efektif. Yang keenam, efisiensi biaya. Dengan pemahaman yang jelas tentang penggunaan sumber daya, pengguna dapat mengoptimalkan biaya dan mengurangi pemborosan. Oke, lalu ada tentang on-demand self-service, yang dimana on-demand self-service adalah kemampuan untuk mengakses layanan komputasi awan atau cloud computing seperti sumber daya pemanusiaan, penyimpanan, dan jaringan secara otomatis tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan. Pengguna dapat mengolah sumber daya ini sendiri melalui portal web atau antarmuka yang ramah pengguna, tanpa harus menunggu persetujuan atau bantuan teknis. Lalu di sini bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah akses mandiri. Pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi sesuai kebutuhan, kapan saja dan di mana saja, melalui perangkat yang terhubung ke internet. Yang kedua adalah pengelolaan mandiri, di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas sumber daya komputasi mereka, termasuk pengadaan, pengelolaan, dan penyelesaian sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada tanpa intervensi manual, yang dimana pengguna tidak perlu berinteraksi dengan penyedia layanan untuk mendapatkan atau mengelola sumber daya komputasi. Yang keempat adalah automasia, yang dimana proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya secara otomatis atau tanpa memerlukan campur tangan manusia dari pihak penyedia. Lalu ada fleksibilitas, yang dimana pengguna dapat dengan cepat meningkatkan atau menurunkan segala sumber daya komputasi sesuai kebutuhan bisnis mereka tanpa hambatan. Lalu contohnya yaitu adalah cloud hosting, yang dimana pengguna dapat dengan mudah membuat, mengelola, dan menghapus server virtual atau penyimpanan data sesuai kebutuhan mereka tanpa perlu meminta izin atau bantuan dari penyedia hosting. Lalu ada layanan email, pengguna dapat mengelola akun mereka, menambah ruang penyimpanan, atau menambahkan fitur-fitur tambahan. Lalu ada layanan cloud, yang dimana di sini banyak penyedia layanan cloud menawarkan layanan untuk memungkinkan pengguna dapat mengelola sumber daya mereka secara mandiri melalui portal atau API. Lalu di sini ada manfaatnya yaitu fleksibilitas, yang dimana pengguna dapat dengan cepat menyesuaikan sumber daya komputasi mereka sesuai kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Lalu ada efisiensi, pengguna tidak perlu menunggu persetujuan atau bantuan teknis dari pihak ketiga. Lalu ada kontrol, pengguna memiliki kontrol penuh atas sumber daya komputasi mereka. Lalu ada ketersediaan, yang dimana pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi kapan saja dan di mana saja. Lalu selanjutnya di sini ada resource pooling. Resource pooling adalah kemampuan cloud untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya secara bersama-sama sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Ini mungkin pengguna untuk memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Lalu bagaimana cara bekerjanya? Yaitu pertama adalah penyedia layanan cloud memiliki sumber daya yang dipusatkan. Penyedia layanan cloud memiliki banyak server penyimpanan dan sumber daya lainnya yang dikumpulkan dalam satu atau lebih pusat data. Kedua, pelanggan meminta sumber daya. Pelanggan kemudian dapat meminta sumber daya yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti virtual mesin, VM, penyimpanan, atau bandwidth. Yang ketiga adalah sumber daya dialokasikan secara dinamis. Sumber daya dialokasikan secara dinamis kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi sumber daya yang dialokasikan sesuai dengan permintaan. Yang keempat, berbagi sumber daya. Sumber daya yang dialokasikan kepada pengguna dapat digunakan secara bersama-sama oleh pelanggan lain yang juga membutuhkan sumber daya yang sama sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kelima, pengelolaan sumber daya yang terpusat. Penyedia layanan memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang terpusat untuk memantau dari mengelola sumber daya yang ada serta memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi. Contohnya dari research polling itu yang pertama, Google Cloud memiliki ratusan ribu server di seluruh dunia yang dikumpulkan dalam berbagai pusat data memungkinkan setiap pengguna Google untuk mengakses berbagai layanan komputasi dengan efisien. Yang kedua adalah AWS atau Amazon Web Service, yaitu menyediakan sumber berbagai layanan komputasi yang dapat diakses oleh pelanggan dan sumber daya yang dapat dialokasikan dan dikelola secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Lalu kelebihan dari resource polling yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, sumber daya dapat digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan pemanfaatan. Terus stabilitas sumber daya dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk menanggapi perubahan beban komputasi. Terus selanjutnya pengurangan biaya. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dapat mengurangi biaya operasional bagi penyedia layanan yang kemudian dapat diteruskan kepada pelanggan. Lalu kemudahan penggunaan, pelanggan dapat mengakses sumber daya yang mereka perlukan dengan mudah tanpa harus khawatir tentang pengelolaan infrastruktur. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.